Habis itu kalau misalnya ada produk, ada promo-promo tertentu baru iklan lagi. Jadi bukan terus-menerus diiklankan gitu. Langsung aja, ini sebelum mulai ke Facebook Ads-nya, saya bahas marketing dulu secara keseluruhan. Karena Facebook Ads sekali lagi hanya media periklanan saja, ya. Jadi yang paling penting di sini adalah berkaitan dengan offeringnya yang cocok di online. Karena cara menjual via offline ini berbeda dengan online. Online-nya pun nantinya berbeda. Ketika kita jualan ke Google lewat Google dengan jualan lewat Facebook atau Instagram itu berbeda pola-polanya. Dan ini kan hari pertama kita masuk ke digital marketing for local business berkaitan dengan Facebook Ads. Ini versinya saya fokus ke Facebook Ads saja. Tapi nanti di hari beberapa minggu lagi nanti kan juga ada yang bahas untuk di Google-nya dan juga traffic source yang lainnya gitu. Jadi kita bakal fokusin tentang Facebook Ads-nya aja ya. Oke. Belum biasa lewat Zoom sih, karena biasanya kan ada interaksi gitu kalau lagi ngajar. Ya, yang lain apa sih apa digital transformation itu di push sama COVID. Iya, buat saya waktu mulai ada COVID-19, saya langsung ada feeling nih, ini kayaknya langsung otomatis seluruh Indonesia langsung bisa digital gitu, mau nggak mau. Iya. Terpaksa di-push. Jadi ya ada yang memang udah siap, yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, tapi ada juga yang memang tidak ada persiapan sama sekali. Dan kalau misalnya kita ngelihat di Indonesia, kan mayoritas memang orang-orangnya tanpa persiapan. Jadi bukannya besok gimana, tapi gimana besok gitu. Dan untuk yang tipe gimana besok atau yang nanti nunggu suatu hal baru mulai adaptasi, ada yang memang cocok dan bisa beradaptasi secara cepat, tapi ada juga yang mengalami kesulitan gitu. Dan untungnya ini masih bagus kita ada online. Kalau misalnya tidak ada strategi online, bagaimana gitu kan? Ini udah sangat dipermudah dengan adanya Facebook Ads, karena di Facebook Ads kita bisa menjalankan iklan dengan fokus budget yang terkontrol dan juga targeting yang bisa sangat spesifik. Jadi tadi sebelum acara ini saya juga pernah ada seminar sekitar bulan Maret ya, waktu COVID baru itu lewat lewat Zoom juga. Ada yang nanya, emangnya bisa ya Facebook Ads itu nargetin berdasarkan wilayah yang spesifik, dan ternyata masih banyak yang belum tahu, karena rata-rata orang tahu cuma bisa masukin kota. Sedangkan sebenarnya di Facebook tuh bisa masukin ke level kecamatan, mungkin ya titik aja tertentu. Misalnya di Durensawit aja lokasi saya saat ini. Jadi di Durensawit aja itu bisa. Dan ngomong-ngomong tentang targeting, saya mau kasih tunjuk tentang study case dari satu resto ayam yang secara ordernya itu drop banget 95% lah. Nih kata si ownernya, jadi ngobrol-ngobrol nih turunnya seberapa besar setelah COVID, itu 95%, dan setelah PSBB selesai juga ini masih belum terlalu membaik gitu. Ini kenapa bisa sampai 95%, kita harus bedah dulu. Dan ini saya harap teman-teman juga dibedah sama-sama tentang produknya. Kita harus cari dulu masalahnya. Ketika traffic kita 100% di offline, ini paling berdampak. Mungkin ada di antara 60-an lebih teman-teman di sini yang lokal bisnisnya belum online sama sekali. Dan itu paling terdampak. Dan apalagi tanpa delivery service. Karena ya gimana, kita nggak bisa lagi nunggu orang datang ke toko, tapi kita harus mengantarkan produknya ke orang-orang tersebut. Dan kita harus cari solusinya, ya tentu pindah ke online. Ya, 100% kita akan memanfaatkan online dengan cara berbagai cara nantinya, terus menambahkan delivery service dan repackage produk. Maksudnya kayak gimana?
nanti kita bakalan pakai beberapa traffic source, dan saya fokusin nanti Facebook Ads, nanti saya highlight beberapa. Terus add delivery service seperti contoh yang di awal yang tadi Pak Eko yang jualannya pizza, awalnya tidak ada delivery service, akhirnya jadi ada delivery service, dan sekarang udah lancar-lancar aja. Dan Pak Eko ini yang tadi Pizza Arena, untuk penjualannya kan jadi sudah enak karena sejak 2016 lalu sudah ready sebenarnya, kalaupun tidak ada orang datang ke tokonya dia tetap bisa melakukan transaksi jual beli pada normal-normal aja karena delivery service-nya sudah oke, sudah ada, akhirnya sudah ada di GoFood, ada di GrabFood juga. Jadi dia tinggal bikin produk-produk tambahan aja untuk orang-orang tetap bisa nikmatin makan pizza di rumahnya gitu. Dan ini customer insight tentang karena tadi saya bahas tentang kebersihan, kita harus tambahin tentang kebersihan. Sebentar, saya mau kasih contoh. Inilah. Nih, ini kopi ya. Saya sensor belakangnya karena nggak di-endorse. Ini kopi, dan di kopinya ini ada ini, apa namanya, ada segel ya, bikin tambahan. Jadi biar kelihatan lebih aman, nggak dibuka sama orang ya. Terus untuk kardus, ini juga tadinya namanya diisolasi atasnya. Terus ada lagi, saya beli apa lagi ya? Stop share screen dulu aja, Bang. Hah? Oh iya. Stop share screen biar bisa dilihat tadi kopinya. Maksudnya. Oh, oke, saya stop share dulu. Mungkin biar kelihatan ya. Nah. Ya. Oke, ini biar ke zoom. Ini contoh kopinya. Jadi kopinya ini tadinya nggak ada kayak list atasnya atau disegel. Sekarang ada segelnya, dibikin kayak seperti ini. Terus untuk packaging, tadinya ini kayak semacam kayak disolasi gitu. Jadi si driver pun tidak bisa akses masuk ke dalam makanannya. Jadi lebih aman. Konten kayak gini diangkat ya, Bang ya. Berarti kita masukin di copywriting ya. Di copywriting, sama paling mudahnya nanti ada videonya, how to-nya. Ya, video. Iya, jadi benar-benar di highlight. Bentar, ada satu lagi deh kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ini ini saya beli Cars Junior. Dapat kartu untuk siapa yang masak, kasirnya siapa, drivernya siapa, dan dicek semua suhunya. Kalau di Gojek itu udah bisa itu tuh, ada tuh. Kalau ada pakai memang. GoFood ada kayak dikirim email, kita bisa print sendiri. Betul. Kayak safety card gitu kan ya. Betul, itu ada. Terus ada lagi di bawah. Jadi kayak semacam ada talitisnya gitu deh. Ya. Jadi sampai sebegitunya untuk kita nambahin tentang personal hygiene. Karena gini, yang dibeli kan selain dari rasa makanannya, tapi rasa aman juga. Jangan sampai was-was nyobain makanannya ini terkontaminasi atau enggak, gitu. Terus akhirnya orang-orang kan ngelihat jadi yakin, ya udahlah ini aman karena memang sudah diketatin gitu. Awalnya sebelum di COVID, saya pesan makanan tuh ya umum aja. Ada yang pesan, tapi sekarang udah mulai milih-milih makanan mana yang dikemas dengan lebih rapi, lebih bersih. Jadi udah mulai memperhatikan tentang kebersihan. Dan orang seperti saya ya nggak cuman saya aja, banyak gitu kan yang akhirnya sadar tentang kebersihan gitu. Nah, terus saya balikin lagi ke screen. Selain tentang personal hygiene, ada juga tentang yang masak sendiri di rumah. Terus ada lagi yang ready to eat makanannya atau demand for frozen food. Itu makin tinggi customer insight-nya. Dan nggak cuman dari segi makanan ya, ini karena contohnya makanan. Tapi waktu kemarin yang PSBB, permintaan untuk gadget tuh sebenarnya tinggi. Pertama karena kebutuhan belajar secara online itu makin tinggi, ada yang beli webcam jadi banyak, ada yang beli keyboard tambahan, mouse. Itu ada juga yang upgrade laptopnya atau memperbaiki laptopnya. Tapi tidak semua tukang servis ataupun tentang elektronik mengalami dampak yang seperti itu. Yang tidak online itu drop drastis.
Sedangkan di sisi lain yang penjual-penjualan online tuh malah sedang banyak-banyaknya order gitu, yang udah ready. Jadi kasus ini ada yang tanya saya waktu itu, adalah servis HP dan juga laptop di daerah Bandung, itu benar-benar berdampak. Jadi harus merumahkan karyawannya, dan dia nggak ada sama sekali sisi digitalnya. Padahal omsetnya itu tadinya ya lumayan tinggi, tiba-tiba langsung nol pas saat PSBB kemarin. Karena memang nggak ada persiapan online. Tapi sisi lain, saya punya kenalan juga, ada teman yang servis HP itu bahkan sampai kewalahan karena saking banyaknya order. Jadi bisa berbanding terbalik seperti itu. Itu gara-gara ya COVID juga. Yang online itu yang siap. Dan ini customer insight-nya, 20% orang lebih banyak melakukan transaksi via online selama 2 minggu terakhir, dan 14% lebih sering memesan makanan melalui layanan pesan antar selama 2 minggu terakhir. Ini saat Februari Maret gitu. Dan terus naik, ini meningkat sampai di bulan Juli sekarang. Memang sih tidak menjamin gitu kan, tapi setidaknya kertas ini bisa memberikan rasa aman. Yang dijual itu dari kertas ini rasa amannya aja, kayak ngeliat oh aman nih, jadi lebih tenang kalaupun beli lagi makanannya.